Saatnya kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, karena saya percaya setiap kita tanpa terkecuali kita membutuhkan firman Tuhan. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita dari kitab Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Kitab Kolose pasal 2 ayat yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Bunyinya demikian. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang teguh yang diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Bapak Ibu Saudara, surat Kolose ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan di Kolose. Yang pada waktu surat ini ditulis, di jemaat Tuhan di Kolose itu terdapat banyak ajaran-ajaran sesat yang coba masuk. Jadi di sini Rasul Paulus mengingatkan bahwa keselamatan hanya ada di dalam Kristus. Dan pentingnya orang-orang yang percaya pada waktu itu supaya mereka tetap hidup berakar dan membangun kehidupan mereka di atas Kristus, saudara. Jadi ayat firman Tuhan ini mengandung nasihat-nasihat yang sebenarnya sangat relevan dan sangat berguna secara langsung untuk kehidupan kita di saat ini. Ada beberapa hal yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, ya. Bagaimana mereka harus hidup setelah mereka menerima Kristus sebagai Tuhan di dalam hidup mereka. Artinya bagaimana mereka harus hidup setelah mereka menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Saya akan bagikan ada beberapa hal yang dicatat di sini. Yang pertama, saudara, kita lihat dalam Kolose 2 ayat 6. Dikatakan, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ya, jadi yang pertama adalah kehendak Tuhan bagi kita. Setelah kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, kita harus tetap hidup di dalam Dia. Amin. Saudaramu tetap hidup di dalam Kristus? Amin. Haleluya. Ya, saya percaya kita semua tetap mau hidup di dalam Kristus. Apa artinya kita tetap hidup di dalam Kristus? Tetap hidup di dalam Kristus artinya kita tetap setia di dalam Kristus. Waktu Anda mengikut Tuhan, Anda harus konsisten. Amin. Ya, gak on and off ikut Tuhan, gak naik turun ikut Tuhan. Tetapi Anda harus setia, saudara. Kalau saya bisa kasih judul untuk khotbah pada hari ini, judulnya adalah hidup dalam Kristus adalah komitmen seumur hidup. Ya. Hidup dalam Kristus adalah komitmen seumur hidup. Jadi pada waktu kita memutuskan untuk percaya kepada Kristus, itu adalah komitmen kita seumur hidup, saudara. Amin. Bukan hanya pada waktu kita terima Yesus aja kita senang, tetapi kita harus juga berjalan terus bersama dengan Dia hari lepas hari di dalam kehidupan kita, saudara. Karena banyak orang yang sesudah mereka percaya kepada Tuhan Yesus, kehidupannya gak konsisten, saudara. Ya, kehidupannya tidak mencerminkan kehidupan Kristus di dalam hidupnya. Seharusnya pada waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus, hidup kita harus sungguh-sungguh mencerminkan kehidupan Kristus. Karena kita sudah dipulihkan. Amin. Ya, kita sudah dipulihkan, kehidupan kita sudah dibenarkan di hadapan Tuhan. Kehidupan kita yang dulunya ada di dalam dosa, kita dipulihkan menjadi kehidupan yang baru di dalam Kristus, saudara. Dan Tuhan itu sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Di mana itu adalah kehidupan dan perjalanan baru kita di dalam Kristus. Jadi
pada waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, itu bukanlah akhir dari kehidupan kita. Tetapi itu adalah permulaan perjalanan kita bersama dengan Kristus. Di mana kita menjadikan Yesus sebagai pusat dari kehidupan kita. Amin. Kita menjadikan Yesus sebagai pusat dari segala-galanya dalam hidup kita. Dari segala tindakan kita, perbuatan kita, pikiran kita harus berpusatkan kepada Kristus. Ucapan kita, perkataan kita harus berbeda, saudara. Orang yang sudah percaya Kristus, cara berkata-katanya harus berbeda dengan ketika kehidupan kita belum mengenal Kristus. Amin. Ya, harusnya perkataan kita adalah perkataan yang bisa menguatkan orang lain, membangun orang lain, yang mengencourage satu dengan yang lain. Amin. Ya, bukan perkataan-perkataan yang tidak ada penguasaan diri, saudara. Sehingga keluar kata-kata yang justru bisa menyakiti saudara-saudara kita. Amin, saudara. Ya, jadi kehidupan kita dalam Kristus adalah kehidupan yang baru. Kalau Anda membaca dalam Galatia 2 ayat 20, coba kita lihat ayat ini. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ya, jadi kehidupan baru dalam Kristus, kehidupan kita bukan kita lagi, tetapi Kristus yang harus tampil dalam hidup kita. Kita udah berada dalam Kristus, artinya kita nggak kelihatan. Benar? Ya, Kristus itu kan maha besar, Allah itu maha besar. Kalau kita udah masuk dalam Kristus, artinya kehidupan kita nggak kelihatan lagi. Yang kelihatan hanya Kristus. Ya, kehidupan Kristus harus terpancar melalui hidup kita. Yang kedua, ya kalau kita lihat dalam ayat 7a dikatakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Ya, sesudah kita hidup di dalam Kristus, kita perlu juga berakar di dalam Kristus dan membangun kehidupan kita di dalam Dia, saudara. Amin. Saudara, berakar di dalam Kristus itu sangat penting dalam kehidupan orang percaya. Karena banyak orang percaya yang hidup tetapi tidak berakar di dalam Kristus. Ya, kalau berbicara tentang akar, ini berbicara tentang stabilitas dan kekuatan. Benar? Kalau Anda mau lihat pohon di luar sana, ya, pohon yang berdiri kuat dan kokoh adalah pohon yang akarnya pasti dalam, saudara. Pasti dalam. Ya, karena kekuatan dari sebuah pohon itu tergantung dari seberapa dalam akarnya. Angin badai bisa datang, ya, menerjang pohon itu, tetapi kalau akarnya kuat, pasti pohon itu akan kuat, saudara. Tetapi kalau akarnya nggak dalam atau cetek, pasti dengan mudah atau gampang sekali pohon itu akan roboh atau tumbang, saudara. Benar? Kalau di Amerika, saudara, sering terjadi badai. Ya, khususnya di tempat daerah saya tinggal, ada beberapa kali terjadi badai. Ya, dan badai bukan badai yang kecil, saudara. Ya, tempat saya nggak terlalu ada tornado sih. Tetapi kalau di tempat yang lain, sering terjadi tornado. Ya, dan di tempat saya biasanya terjadi hurricane. Ya, dan hurricane itu kalau datang, saudara, di dalam rumah itu bisa kedengeran suara anginnya. Kedengeran, saudara, kayak di film-film. Ya, kalau Anda lihat misalnya suka ada film horor, kayak suka bunyi angin di luar tuh kedengeran, saudara. Dan itu ya semakin kencang angin itu bertiup, semakin bunyinya semakin kencang, saudara, dari dalam. Ya. Dan pasti ada akibat dari angin itu, saudara. Benar? Dan di Amerika itu yang lucu, ya, topan atau badai itu namanya semuanya nama perempuan, saudara. Ada yang namanya badai Katrina,
Nggak ada yang nama Katrina di sini. Ada Christina ya, bukan Katrina. Oke, ya. Ada badai Irene. Oh, ada nama Irene. Ya, ada badai Sandy. Ya, semuanya namanya perempuan, saudara, bukan laki-laki. Saya bingung kenapa kok nama-namanya nama perempuan, saudara. Apakah perempuan itu suka bikin badai? Ya, semuanya nama perempuan, saudara. Jadi saya ingat waktu ada yang namanya badai Sandy, itu namanya superstorm. Ya, bukan hanya badai tapi super. Dan itu hanya terjadi 100 tahun sekali. Dan kebetulan kita kena gitu loh di New Jersey. 100 tahun sekali. Dan itu waktu badai itu datang, benar-benar di New Jersey itu kayak kota mati, saudara. Ya, itu sesudah badai itu kita pergi keluar, itu lampu merah tuh tergantung-gantung gitu loh. Ya. Terus Anda berjalan dengan mobil itu pohon tumbang kiri kanan. Nah itu pohon-pohon yang gak bertahan pada waktu ada badai. Pasti tumbang. Gak gede, gak kecil, pasti tumbang, saudara. Tetapi juga ada pohon-pohon yang tetap berdiri. Itu artinya pohon-pohon yang akarnya kuat. Amin. Ya. Demikian juga dengan kehidupan kita, saudara. Kehidupan kita harus berakar di dalam Kristus. Kalau Anda memiliki kehidupan yang kuat. Kalau Anda tidak berakar, situasi dan tantangan bisa saja terjadi dalam hidup kita. Karena berkali-kali saya sampaikan dan Pastor Desi juga sampaikan bahwa kita ini sudah hidup di dunia yang udah jatuh, saudara. Dan situasi dan tantangan bisa sewaktu-waktu datang dalam kehidupan kita. Nggak kita prediksi, tiba-tiba bisa aja datang. Dan kalau udah datang biasanya suka yang satu belum selesai udah ada lagi situasi dan tantangan yang lain. Yang lain belum selesai udah ada lagi yang lain. Jadi datangnya bertubi-tubi, saudara. Rombongan datangnya kadang-kadang. Ya, kalau orang bilang udah jatuh ketimpa tangga, ya, digigit anjing, anjingnya anjing gila, saudara. Mau ke dokter nggak punya uang, nah, gitu. Maka lengkaplah penderitaan mereka. Benar? Kadang-kadang seperti itu, saudara. Tetapi saya percaya orang-orang yang kehidupannya berakar di dalam Tuhan, pasti mereka akan tetap kuat di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Apa itu akar? Akar itu adalah sesuatu yang kita nggak kelihatan kan? Bener? Karena itu adanya di dalam tanah dong kalau akar. Nah, akar itu berbicara apa sih? Akar itu sebenarnya berbicara tentang persekutuan kita dengan Tuhan. Ya waktu kita berdoa, kita merenungkan firman Tuhan, itu nggak kelihatan, saudara. Ya persekutuan pribadi kita dengan Tuhan nggak ada yang lihat. Anda bisa bilang, oh saya udah baca firman kok. Saya udah berdoa. Tetapi apakah Anda sungguh-sungguh berdoa atau apa Anda sungguh-sungguh merenungkan firman Tuhan? Itu Anda sendiri yang tahu. Benar? Saya nggak tahu. Ya, tapi Anda sendiri yang tahu kualitas hubungan Anda dengan Tuhan. Nah ini berbicara akar, sesuatu yang nggak kelihatan, saudara. Tetapi ini sangat menentukan kehidupan kita. Apakah kita akan kuat pada waktu ada situasi tantangan terjadi dalam hidup kita? Itu tergantung bagaimana akar kehidupan kita. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan itu sangat menentukan. Apakah kita orang yang suka merenungkan firman Tuhan? Apakah kita orang yang suka berdoa atau tidak? Itu sangat menentukan, saudara. Ya makanya kalau Anda membaca di dalam Matius 26 ayat 41, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Ya, jadi
kita harus menjaga kehidupan kita supaya kita tetap berjalan dalam firman dan berdoa, saudara. Karena ada hubungan antara jatuh ke dalam pencobaan dengan berdoa tidaknya kita. Karena firman Tuhan berkata berjaga-jaga dan berdoa supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Jadi kalau Anda tidak berdoa dan tidak berjaga-jaga, pasti jatuh ke dalam pencobaan. Amin. Pasti, saudara. Karena ini firman Allah. Makanya kita disuruh berjaga-jaga dan berdoa. Berjaga-jaganya gimana sih? Kalau Anda membaca dalam Mazmur 119, ada firman Tuhan yang berkata di sana, biarlah kita menjaga kehidupan kita dengan apakah seorang menjaga kehidupannya bersih, dengan menjaganya sesuai dengan firman Allah. Amin. Jadi kita harus berjaga-jaga sesuai dengan firman Allah. Kita lihat kehidupan kita apakah sudah sesuai dengan firman Allah atau tidak. Kalau mulai melenceng ke kiri atau mulai melenceng ke kanan, atau kita udah gak hidup sesuai dengan firman Allah, mulai balik lagi, saudara. Jangan diterusi. Amin. Ya, karena dikit aja melenceng, itu bisa menjauhkan kita dari Tuhan. Ya, gak perlu mesti melenceng 10 derajat, 0,001 derajat aja. Udah melenceng dari firman Tuhan, kalau ditarik garis lurus tuh, itu akan menyimpang semakin jauh. Karena berbicara hanyut meninggalkan Kristus, itu slow but sure. Kalau Anda tidak berjaga-jaga. Ya, itu pelan tapi pasti. Kalau Anda nggak pernah sadar, ya, pada waktu firman Tuhan datang, Anda, saya oke-oke aja tuh. Padahal firman Tuhan udah negur Anda. Ya, kan firman Tuhan itu untuk menyatakan kesalahan. Amin. Kalau kesalahan udah dinyatakan dalam hidup kita, ya udah balik kepada Tuhan. Amin, kan gampang seperti itu. Kalau udah out of tune, ya tune lagi lah. Kalau radio kan kalau udah mulai, udah nggak tepat channelnya, pasti bunyi kan. Mesti dicari sampai benar-benar tune-nya tepat gitu loh. Benar? Nah, demikian dengan kehidupan kita. Kita tahu kalau kehidupan kita udah bergeser dari Tuhan, balik aja lagi. Amin. Balik, saudara. Jangan biarkan terus Anda hanyut. Kalau Anda biarkan kehidupanmu hanyut, suatu saat tanpa Anda sadar, arus itu sudah terlalu kuat. Anda mau balik udah gak bisa lagi. Benar? Coba aja di pinggir pantai. Kalau Anda lagi main-main di pinggir pantai, saudara, tanpa Anda sadar arus sudah membawa Anda. Loh, kok saya udah jauh ya dari pinggir pantai. Anda harus cepat-cepat balik ke tempat di mana Anda semula berada tentunya. Benar? Tapi kalau Anda terus membiarkan hanyut, tambah hari tambah hanyut, lama-lama udah tiba-tiba Anda sadar udah di tengah lautan, saudara. Mau balik udah gak punya kemampuan. Mau sih mau balik, tapi udah gak punya kemampuan. Nah, ini yang sangat bahaya, saudara. Amin. Jadi mari, saudara, kalau ada firman Tuhan, itu adalah guidance kita, manual, saudara. Ya, sama kalau kita main bola, kalau bolanya udah keluar dari garis berarti udah out, saudara. Nah, kalau kita udah out, harus balik. Amin. Balik. Sesudah kehidupan kita berakar, barulah bisa dibangun di dalam Kristus. Coba kita baca 1 Korintus 3 ayat 11. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Ya, kehidupan kita harus dibangun di atas dasar Kristus. Nah, kalau Anda membangun kehidupan Anda di atas dasar Kristus, itu adalah fondasi yang benar. Karena pasti kehidupanmu akan menjadi kehidupan yang kokoh, kehidupan yang kuat, saudara. Kristus itu adalah batu karang. Ya, batu karang yang teguh, saudara. Kalau kehidupan kita dibangun di atas Kristus, pasti kehidupanmu akan menjadi kehidupan yang kuat.
Haleluya. Dan kehidupan seorang yang berakar dan dibangun di dalam Kristus itu pasti akan menghasilkan buah. Saya percaya kita semua mau hidup berbuah bagi Kristus. Amin. Siapa yang mau berbuah bagi Kristus? Ya, saya percaya semua kita mau berbuah. Coba kita baca Mazmur 1 ayat 3. Mazmur 1 ayat 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ya, jadi orang yang berakar di dalam Kristus, dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, saudara, dikatakan firman Tuhan, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Ya, pada musim berbuah kita harus berbuah. Amin. Ya, kalau pohon yang kalau udah musimnya berbuah nggak berbuah, nah itu saudara pasti ditebang. Ini pohon nggak berbuah. Sama pada waktu Tuhan Yesus lihat, ini kok pohon nggak berbuah, ditebang aja. Benar? Nah, kehidupan kekristenan kita, kehidupan kita sebagai orang percaya harus menghasilkan buah. Ya, baik buah roh, ya kita udah tahu di dalam Galatia 5 ayat 22 berbicara tentang buah roh, buah kebaikan dan juga buah-buah jiwa. Amin, karena kita ada di dalam dunia ini untuk orang lain juga. Ada banyak orang yang belum pernah mengenal tentang Yesus. Nah, Tuhan mau memakai gerejanya untuk menjadi perpanjangan tangan daripada Tuhan untuk menyampaikan Injil ke dunia ini. Amin. Kita juga harus menghasilkan buah jiwa, ya, di dalam kehidupan kita. Juga buah pertobatan. Ya, harus kehidupan kita tadi saya katakan harus berbeda ketika kita belum mengenal Kristus dan sesudah kita mengenal Kristus. Harus ada bedanya dong, harus bisa dilihat. Ya, kita gak bisa bilang, oh saya udah mengenal Kristus, tetapi gak ada buah yang bisa dilihat orang di dalam hidup kita. Harus bisa dilihat. Yang ketiga, coba kita lihat dalam ayat 7b. Dikatakan oleh firman Tuhan, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Ya, jadi iman kita, Tuhan menghendaki supaya iman kita semakin hari semakin teguh, saudara. Artinya iman kita itu harus semakin kuat di dalam Tuhan. Amin. Ya, iman itu sesuatu yang bisa bertumbuh, saudara. Ya, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Roma 10 ayat 17, artinya iman itu bisa bertumbuh. Ya, ada beberapa hal yang bisa membuat iman kita bertumbuh. Ya, pertama, pada waktu kita bersekutu seperti ini. Persekutuan dengan saudara-saudara seiman itu bisa membuat iman kita bertumbuh. Karena pada waktu kita bersekutu, kita bisa saling men-encourage satu yang lain. Kita bisa saling menguatkan satu dengan yang lain. Benar? Itu akan membuat iman kita tetap kuat. Tapi kalau Anda gak mau beribadah, Anda menjauhkan diri dari persekutuan orang-orang percaya, ya pasti suatu saat Anda akan terpengaruh dengan dunia ini, saudara. Tetapi kalau Anda terus stick, ya, bersama dengan orang-orang percaya, iman Anda akan tetap kuat. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, berdoa. Ya, pada waktu kita berdoa itu akan membuat iman kita kuat. Amin. Yang ketiga, waktu mendengarkan kesaksian, itu bisa membuat kita kuat. Ya, di dalam Alkitab ini begitu banyak kesaksian. Bagaimana Tuhan menolong umatnya. Bahkan dalam kehidupan kita sehari-hari banyak orang yang bersaksi kan. Pada waktu Anda mendengarkan sebuah kesaksian, pasti akan membuat iman Anda menjadi kuat. Amin. Ya, yang keempat yang membuat iman kita bisa bertumbuh adalah firman Tuhan. Ya, pada waktu kita mendengar firman Tuhan itu akan memberikan kekuatan kepada kita. Amin. Makanya kita perlu membuat waktu untuk bersekutu dengan firman. Ya, bersekutu dengan firman.
Tadi saya sudah bacakan, berdoa dan berjaga supaya engkau tidak jatuh ke dalam pencobaan. Artinya kita harus menjaga kehidupan kita supaya kita tetap hidup di dalam firman, saudara. Dan juga kita punya hubungan, relationship dengan Tuhan dalam doa-doa kita. Haleluya. Saudara, orang percaya itu hidup dengan iman, berjalan dengan iman, dan dia menjangkau semua janji-janji Allah dengan iman. Amin. Tanpa iman kita tidak mungkin berkenan kepada Tuhan. Jadi kalau Anda adalah orang percaya, Anda harus hidup dengan iman kepada Tuhan. Ya. Dalam apapun Anda lakukan, Tuhan menuntut Anda lakukan itu dengan iman. Walaupun cuma makan aja, Anda harus melakukan itu dengan iman, saudara. Makanya waktu kita makan, berdoa enggak? Ya berdoa. Ya, karena kalau kita makan terus keselak, ada orang mati karena keselak, saudara. Benar? Ya, makanya harus dilakukan dengan iman. Apapun yang kita lakukan harus kita lakukan dengan iman. Tanpa iman tidak mungkin kita berkenan kepada Tuhan. Bahkan dikatakan ada firman Tuhan yang lain. Kalau kita tidak melakukan sesuatu dengan iman, kita berdosa di hadapan Tuhan. Ya, jadi orang benar harus hidup dengan iman, berjalan dengan iman, dan menjangkau semua janji-janji Allah dengan iman. Ada begitu banyak janji-janji Allah di dalam Alkitab ini, saudara. Dan itu diperuntukkan bagi saudara dan saya. Dan cara supaya janji-janji Allah itu tergenapi dalam hidup kita, Anda harus hidup dengan iman. Haleluya. Selanjutnya, yang keempat, coba kita baca Kolose 2 ayat 7c. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ya, jadi saudara, sangat penting dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita harus hidup di dalam pengucapan syukur. Ya, banyak orang yang udah jadi anak Tuhan, tapi kok hidupnya nggak ada pengucapan syukur. Hidupnya selalu bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Dikit-dikit komplain. Ya sama Tuhan. Ya kenapa begini, kenapa begitu. Saudara, Tuhan mau sesudah kita menerima Kristus sebagai Tuhan. Tahu, Tuhan itu adalah bahasa aslinya kurios. Kurios itu artinya penguasa tunggal. Penguasa satu-satunya dalam hidup kita. Ya, kita harus hidup dalam pengucapan syukur, saudara, kepada Tuhan. Ya, orang yang berakar dan membangun kehidupannya dalam Tuhan adalah orang yang tahu bersyukur kepada Tuhan. Amin. Apa itu pengucapan syukur? Pengucapan syukur adalah ungkapan rasa terima kasih kita kepada Tuhan atas kemurahan dan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Saya percaya kita semua pasti banyak mengalami kebaikan Tuhan. Amin. Ya. Setiap saat, setiap waktu Tuhan mau mencurahkan kebaikannya atas hidup kita. Karena Tuhan kita baik. Dia maha baik. Dia mau melakukan kebaikan bagi Ibu Igli, Bapak Pating, Ibu Airin. Kepada kita semua, saudara. Dia mau mencurahkan kebaikannya atas hidup kita. Dia tidak pernah merancangkan kejahatan atas hidup kita. Itu yang harus kita percaya. Tuhan gak pernah berpikir, oh saya mau merancangkan sesuatu yang jahat buat kehidupan Ibu Melisa misalnya. Enggak. Yang Tuhan mau rancangkan buat kehidupan Ibu Melisa adalah segala sesuatu yang baik. Bahkan apa yang gak pernah dipikirkan oleh Ibu Melisa, udah Tuhan rancangkan buat hidup dia. Amin. Ya, nah kita harus percaya tentang hal itu, saudara. Ya, kita harus tahu bersyukur kepada Tuhan. Ya, banyak orang nggak bisa bersyukur karena selalu melihat apa yang dia nggak punya, apa yang nggak ada dalam hidupnya. Kita harusnya bersyukur, saudara. Ya, bersyukur. Kalau Anda masih mempunyai pekerjaan, ya bersyukur. Ada berapa banyak orang yang terus mencari pekerjaan nggak pernah dapat, saudara.
Nggak kerja terus, pengangguran terus. Saudara. Enak gak jadi pengangguran? Ya nggak enak. Bener? Jadi kalau Anda memiliki pekerjaan, ya bersyukur, saudara. Saya percaya kehidupan kita ada dalam kendali Tuhan. Amin. Kita bukan tergantung kepada manusia. Kalau Anda bergantung kepada Tuhan, pasti Anda membutuhkan pekerjaan. Tuhan akan berikan pekerjaan. Amin. Ya. Jadi kalau kita mempunyai rumah untuk tinggal juga mengucap syukur, saudara. Kemarin kita pelayanan kan. Orang-orang banyak yang ternyata gak punya tempat tinggal. Saudara. Umurnya juga udah di atas 50-an. Bawa-bawa kardus. Bawa kardus. Ya, mereka nanti tinggalnya ya di mana aja. Mungkin di emperan, di mana. Gak punya rumah. Saudara. Jadi kalau Anda mempunyai rumah, bersyukur kepada Tuhan. Amin. Bersyukur. Ya, ada yang orang yang bapak-bapak duduk di sebelah kanan saya itu, dia tinggalnya di stasiun, di emperan di stasiun. Ya, karena nggak punya rumah. Jadi kalau Anda mempunyai rumah untuk bernaung, untuk tinggal, bersyukur kepada Tuhan. Amin. Karena orang percaya harus tahu mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Ya. Kalau Anda masih punya uang di dompetmu, ya mengucap syukur. Karena ada orang, ya kemarin dia kasih lihat ke dompet saya, uangnya cuma 2.000 perak, saudara, di dompetnya. Kalau Anda mungkin masih punya lebih daripada itu, mengucap syukur. Percaya bahwa Tuhan kita, Allah yang mencurahkan kebaikannya atas hidup kita. Amin. Tuhan kita adalah Tuhan yang melihat kita. Tuhan yang mempedulikan kehidupan kita. Sekali-kali Dia tidak pernah meninggalkan kita. Amin, Ibu Siang. Ya, Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Jadi Dia tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Yang perlu kita lakukan adalah percaya kepada Tuhan. Waktu kita percaya, kita akan melihat janjinya digenapi dalam hidup kita. Apa yang menjadi kebutuhanmu, Allahku akan memenuhinya menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Tuhan pasti memenuhi kebutuhan kita. Haleluya. Saudara, saya tidak akan memperpanjang khotbah pada hari ini, ya. Ada beberapa hal yang kita sudah belajar dari kitab Kolose ini, nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, dan saya percaya kitab Kolose ini sudah menjadi part dari firman Tuhan. Dan kalau ini datang kepada kita pada hari ini firman Tuhan ini juga ditujukan kepada kita semua. Amin. Ya, engkau terima itu kalau ini berbicara dalam hidupmu. Terima itu. Ya. Dan hidupi itu di dalam hidupmu. Percaya, Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Dia Allah yang setia. Amin, Dia tahu apa yang sedang terjadi dengan kehidupanmu. Haleluya. Ada 4 hal yang kita sudah dengar pada hari ini. Bagaimana kita harus hidup setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Yang pertama, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Artinya kalau ikut Tuhan, konsistenlah ikut Tuhan. Tetap setialah ikut Tuhan sampai akhir. Yang kedua, hendaklah kamu berakar dan dibangun di atas Kristus. Yang ketiga, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman. Amin. Dalam iman kepada Tuhan Yesus. Dan yang keempat, hendaklah hatimu melimpah dengan ucapan syukur. Amin.